Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, di ibadah kita pada malam hari ini, ibadah Jumat Agung, saya percaya ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. Hari di mana kita boleh mengingat kembali kasih Tuhan yang luar biasa. Dia yang sudah menebus setiap dosa saya dan saudara. Sebab itu biar malam hari ini kita mau datang dengan penuh ucapan syukur. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab Dia Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, bawa hatimu kepada Tuhan. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Kami bersyukur karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Tuhan. Dia Tuhan yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dan malam ini Tuhan, mari bicara buat kami apa yang menjadi pesan Jumat Agung buat kami. Biar waktu kami memandang salib Kristus, biar kami boleh mengetahui sesungguhnya Tuhan, Engkau sedang menyatakan bagaimana Engkau setia terhadap kami, bagaimana darah-Mu dicurahkan atas kami, dan juga pengorbanan-Mu ya Tuhan. Biarlah teladan yang sudah Engkau tinggalkan bagi kami boleh mengikutinya ya Tuhan, sehingga sama seperti Tuhan Yesus, Engkau menjadi teladan yang sempurna bagi kami. Kami mau mengikuti jejak-jejak dari Tuhan. Kami mau diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-44. Judulnya adalah Yesus disalibkan. Saudara bisa simak Alkitab saudara dan saya akan bacakan dengan cepat buat kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya lagi. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi.
Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja orang Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa hari ini seluruh dunia di mana anak-anak Tuhan sedang memperingati Jumat Agung, yaitu hari di mana kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat lambang salib atau Yesus yang sedang tersalib, maka sesungguhnya ada beberapa hal yang tersirat daripada lambang tersebut. Nah, dalam perayaan Jumat Agung kita hari ini 10 April tahun 2020, saya ingin menyampaikan kepada kita tentang 3 hal pengertian atau 3 makna daripada salib Kristus sebagai pesan untuk Jumat Agung buat kita. Nah, yang pertama saudara, salib itu berbicara mengenai pengorbanan. Saya ulangi sekali lagi, salib itu berbicara tentang pengorbanan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di salib itu ada 2 palang. Yang pertama bersifat vertikal, itu lebih panjang dari atas sampai ke bawah. Nah, saudara, itu berbicara tentang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Seperti hukum yang terutama yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tetapi saudara-saudara, tidak berhenti sampai di sana saja, bukan? Kalau kita melihat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara, dia ingin agar kita juga mengasihi dan memperdulikan sesama kita. Itulah yang horizontalnya. Nah, dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27 nanti, kalau saudara baca di sana, saudara, sesungguhnya ini mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah diluputkan dan kita disembuhkan semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat dan bukan karena kekuatan kita. Nah, saudara, dalam kisah ini orang Samaria ini sebelumnya adalah orang yang korban dalam banyak hal, termasuk korban perasaan. Kenapa, saudara? Karena orang Samaria pada waktu itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai warga kelas 2, saudara. Nah, yang Tuhan mau dari kita adalah, mari kita belajar dari seperti orang Samaria ini, saudara. Mari kita berkorban, baik masalah waktu, masalah tenaga, masalah pikiran, termasuk perasaan kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan saja, saudaraku, sesama orang percaya. Seperti orang Samaria ini, dia mengorbankan segalanya demi menyelamatkan orang Yahudi yang membencinya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Yang Tuhan mau adalah, biarlah kita melepaskan belas kasihan atau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami penderitaan karena goncangan, katakan, pandemi COVID-19 ini.
Saya mau mendorong kita supaya gereja tidak mati rasa, saudara. Tapi mari kita melangkah, ambil bagian. Tuhan mau supaya belas kasihan inilah yang akan kita lakukan hari-hari terakhir ini. Saya mau katakan kepada kita bahwa gereja Tuhan hari-hari ini sedang dipakai sebagai saluran berkat untuk bangsa ini. Sebab ini adalah hari-hari terakhir, ya, di mana bangsa ini harus mendengar dan mengenal Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan segera datang, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu pelayanan belas kasihan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita baca satu ayat lagi dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Saya bacakan dengan cepat buat kita. Dikatakan begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sedang seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara-saudara, ini judulnya adalah penghakiman yang terakhir. Kita akan diperhadapkan kepada penghakiman yang terakhir. Dan kita berkata, ketika Tuhan menghadapkan kita kepada penghakiman yang terakhir, saudara-saudara, yang dihakimi itu bukan masalah liturgi gereja kita, bukan masalah doktrin gereja kita, tetapi Alkitab berkata, kita akan dihakimi. Ketika kita melihat ada orang-orang yang lapar, apakah saudara peduli mau berkorban untuk mereka yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesulitan? Saudara-saudara, kita jangan hanya mengomentari pemerintah saja yang hari ini sedang sibuk, saudara, untuk mengatasi semua pandemi COVID-19 ini. Tapi mari gereja, ini waktunya kita untuk mulai membuka mata, mulai, saudaraku, lakukan sesuatu untuk menolong orang-orang yang sedang ada dalam kesulitan hari-hari ini. Sama seperti Yesus, dia berkorban, saudara. Dia serahkan hidupnya buat kita. Dia korbankan segala sesuatunya. Saudara-saudara, hari-hari ini yang Tuhan mau, saudaraku, dalam hidup kita. Dia mau supaya kita hidup sebagai dombanya yang tulus, ya, mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya, mau berkorban. Sebab itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, dalam beberapa hari ini, saudara, bekerja sama dengan teman-teman yang ada di mission, kami boleh menyatakan kasih dan kemurahan serta kebaikan Tuhan. Kalau dilihat dari nilainya mungkin tidak terlalu besar, tetapi kami percaya tindakan apa yang kami lakukan, perbuatan apa yang kami lakukan, saya percaya Tuhan juga disenangkan di sana. Kami memberi makan orang-orang yang hari ini mereka sebagai buruh sampah, mengangkut sampah-sampah. Mereka yang sebagai tukang ojek, yaitu sebagai yang ngojek dengan sepeda ontel, sebagai sopir mikrolet. Kami memberikan, kalau dinilai memang tidak besar, saudara, tapi saya yakin
bahwa hal seperti ini juga Tuhan kehendaki hari-hari ini untuk bangsa dan negara kita. Supaya apa? Supaya bangsa ini boleh melihat dan mereka boleh memahami Yesus Kristus Tuhan adalah Raja bagi segala bangsa, termasuk untuk bangsa dan negara kita. Saudara, jadi kalau kita bicara tentang salib, itu bicara tentang pengorbanan, saudara. Mari kita berkorban, baik pikiran, tenaga, termasuk harta kita untuk orang-orang yang menderita, yang mengalami kesulitan hari-hari ini. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, salib itu berbicara tentang mengenai darah yang dicurahkan. Salib itu bicara tentang darah yang dicurahkan. Saudara dengarkan ini, kekristenan itu tidak hanya bicara soal berkat, tetapi segala berkat yang kita terima itu adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita, dan saya mau berkata begini, saudara, kita juga harus mengerti bahwa di dalam Yesus Kristus juga ada penderitaan. Dan kalau hari-hari ini kita mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan, ingatlah 2000 tahun yang lalu Yesus sudah sembuhkan segala sakit penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya Alkitab berkata segala sakit penyakit kita telah disembuhkan. Dan saya mau katakan sampai hari ini pun, saudaraku, bilur-bilurnya tetap berkuasa untuk menyembuhkan kita, baik secara jasmani, secara materi, maupun secara rohani. Saudara ingat, ketika Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, saudara, ini sesungguhnya bicara tentang Paskah. Dikatakan waktu itu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan melepaskan tulah yang ke-10, di mana anak-anak sulung akan dibunuh. Lalu orang Israel disuruh oleh Tuhan untuk mengolesi ambang pintu rumah mereka dengan darah anak domba agar terluput dari tulah itu. Dan setiap pintu yang tidak dioleskan dengan darah anak domba, yaitu di rumah orang-orang Mesir, Alkitab berkata ada tangisan yang luar biasa karena kematian anak-anak sulung mereka. Sama seperti sampar yang terjadi atau penyakit COVID-19 yang terjadi hari-hari ini, termasuk di bangsa kita, bahkan di bangsa-bangsa lain. Artinya, saudara, ini mengingatkan kepada kita, walaupun ada kesusahan, walaupun ada goncangan, walaupun ada penderitaan karena pandemik COVID-19, termasuk di bangsa kita, tetapi saya mau sampaikan buat kita, orang-orang percaya, orang-orang benarnya akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu saya mengingatkan kepada kita sore malam hari ini, jangan lupa setelah selesai ibadah malam hari ini, saudara harus mengoleskan ada darah Kristus yang sebentar kita juga akan menikmati tubuh dan darahnya. Saudara boleh oraki ambang pintu rumah saudara, baik ya di atas maupun di samping kiri kanan, dan demikian juga dengan minyak, saudara. Karena Alkitab berkata, minyak dan anggur ini jangan sampai dirusakkan. Nanti saudara ambil minyak, lalu saudara boleh mengolesi setiap anggota keluarga saudara di atas di jidatnya. Saudara olesi dengan tanda T. Tanda T itu di Alkitab berkata bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang menjadi penguasa, Tuhan yang menjadi Raja dalam hidup kita, menjadi penguasa tunggal, berdaulat dalam kehidupan kita. Saudara lakukan itu untuk setiap anggota keluarga saudara yang hadir bersama-sama dengan saudara dalam ibadah Jumat Agung malam hari ini. Saudara-saudara, saya percaya ketika kita taat melakukannya, ada tanda darah yang kita oleskan di ambang pintu rumah kita, kiri kanan, termasuk ada minyak sebagai tanda bahwa Tuhan akan menjaga, memelihara kita, dan kita ini adalah miliknya. Maka saya percaya orang-orang benarnya akan tetap dijaga dan dipelihara. Tetap ada perlindungan dan berkat-berkatnya bagi kita semuanya yang memiliki tanda darah di dalam hati setiap kita, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, darah itu juga berbicara tentang hidup dalam kebenaran dan pengampunan. Sebab itu,
Saudaraku, jangan pernah tunda untuk minta ampun kepada Tuhan, dan jangan pernah tunda juga untuk melepaskan pengampunan kepada semua orang-orang yang pernah mungkin melukai dan menyakiti hati kita, kepada sesama kita, kepada anggota keluarga kita, siapapun itu. Tujuannya supaya hidup kita, saudaraku, terus menerus dicuci, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan, sehingga hidup kita tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan. Saudara, ketahuilah, ketika kita mengingat dan memandang salib, di mana Yesus Kristus tersalib di sana, maka sesungguhnya di atas kayu salib itu ada kesembuhan, ada keluputan, ada keselamatan, serta berkat perlindungan dan segala yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, arti kata salib yang ketiga yang saya tuliskan di sini adalah salib itu berbicara mengenai kesetiaan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita dalam hal ini. Alkitab berkata, Dia Yesus tetap setia. Bahkan Dia setia sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, dan bahkan sampai disalib sebagai korban penebusan bagi setiap kita, sampai titik darah penghabisan, kata firman Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya karena apa, saudara? Karena Dia mau setia kepada kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Saudara, ini adalah contoh yang luar biasa. Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita, teladan yang sempurna bagi setiap kita dalam hal kesetiaan ini. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, Dia ingin setiap jemaat GTDI Jatinegara 195 yang ada di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara-saudara, Tuhan rindu supaya kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, setia beribadah, setia dalam mengiring kepada Dia. Termasuk juga kita harus setia kepada seluruh keluarga kita masing-masing. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, dikatakan di sana bahwa kita harus setia sampai mati. Ketika ini ada pada kita, maka kita berkata ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, ini yang Tuhan tinggalkan buat kita. Dia mau supaya kita tetap setia. Setia dalam beribadah kepada Tuhan, setia dalam kita mengiring akan Tuhan, termasuk kita setia kepada keluarga kita. Sebab bagaimana mungkin kita berkata setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada keluarga kita yang kelihatan secara jasmani. Entah itu pasangan suami istri, engkau harus setia. Suami setia terhadap istri, istri setia kepada suami. Tetapi ini bukan hanya sekedar dimonopoli oleh pasangan suami istri. Orang tua juga harus setia kepada anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita kelihatan kemana-mana. Tetapi sebaliknya juga demikian. Anak-anak juga harus setia kepada orang tuanya. Jangan kita menganggap remeh. Ketika orang tua kita sudah menjadi tua, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga kita menganggap remeh mereka. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan engkau akan berbahagia di tanah di mana Tuhan engkau menaruh kita. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita tetap setia. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu, mungkin saudara juga mendengar tentang berita ini. Bahkan di luar negeri juga beberapa tahun yang lalu, ada hamba-hamba Tuhan yang secara internasional mereka dipakai dengan luar biasa dalam pelayanan Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga, termasuk beberapa bulan yang lalu, ada seorang hamba Tuhan, ya, mereka tidak setia terhadap keluarganya. Bahkan berita itu berkata dia melakukan pelecehan terhadap pengerjanya, pelecehan secara seksual, saudara. Nah, kalau mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, mereka bisa jatuh dalam hal ini, apalagi kita, saudara. Sebab itu kita harus menjaga keluarga kita. Kita harus setia terhadap keluarga kita. Saudara-saudara, saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus
saudaraku, memperhatikan sungguh-sungguh keluarga kita. Supaya apa, saudara? Supaya ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan rindu dan Dia mendapati setiap keluarga kita tetap utuh dan harmonis sampai kedatangannya yang kedua kali. Sehingga lewat setiap hidup kita, keluarga kita, kita boleh mempermuliakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ada 3 makna yang kita bisa pelajari di sana. Yang pertama, tadi sudah diajarkan kepada kita, salib itu bicara tentang pengorbanan, saudara kita. Yang kedua, salib itu bicara tentang darah yang dicurahkan atau darah yang tercurah, yaitu darah Yesus Kristus buat kita. Terakhir, darah itu bicara tentang kesetiaan. Yesus sudah memberikan, saudaraku, teladan buat kita. Doa saya biar lewat pesan Jumat Agung ini, setiap kali kita memandang salib Kristus, maka sesungguhnya di sana kita menerima kesembuhan, keselamatan, bahkan perlindungan, penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna buat kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Amin. Akhir daripada ibadah kami malam hari ini, Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai berakhirnya, dan sebentar setiap jemaat-Mu siap untuk menerima segala berkat yang terbaik yang Tuhan akan lepaskan bagi setiap kami. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saudara yang sedang ada di tengah-tengah rumah tangga bersama dengan keluarga saudara, mari kita angkat tangan kita bersama-sama, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kiranya berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, turun tinggal menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai malam hari ini, besok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya akan menyampaikan pengumuman buat kita. Besok pada hari Minggu, kita akan kembali berjumpa lagi lewat live streaming yang akan kita adakan secara bersama-sama. Saudara terus bisa bersama dengan keluarga untuk kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari di mana kita akan terima kuasa kebangkitannya, dan oleh kuasa ini saya yakin ke depan kita akan terus melangkah
dan dengan otoritas dan kuasa dari Tuhan kita akan melihat setiap langkah ada kemenangan, melangkah lagi ada kemenangan sampai di penghujung tahun 2020. Tidak ada di antara kita yang gagal, tidak ada di antara kita yang sakit-sakitan, semua kita berkemenangan. Saya menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan GTDI Jatinegara 195, Jatinegara Kampung Melayu, selamat Hari Paskah, yaitu Jumat Agung. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Saudara jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung akan program ini dan pesan firman Tuhan ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Puji Tuhan, Shalom.